Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Suro. Saya akan menjelaskan tentang validasi metode analisis. Baik, yang pertama langsung saja validasi metode analisis sendiri merupakan suatu cara untuk menguji suatu metode analisis untuk melihat bagaimana apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan dari validasi metode ini sendiri untuk membuktikan bahwa hasil percobaan yang diperoleh dapat diterima dan menunjukkan bahwa metode akan bekerja sebagaimana mestinya di bawah kondisi yang akan digunakan. Bagi kimiawan analitik sendiri, validasi metode merupakan bagian yang penting dalam ilmu kimia analitik dan juga bidang lainnya seperti kefarmasian. Selanjutnya, apa sih beda validasi dan verifikasi metode? Jadi validasi itu menggunakan modifikasi metode standar atau juga in-house method. Sedangkan verifikasi merupakan metode standar yang telah ada sebelumnya dan diverifikasi. Nah, verifikasi ini merupakan proses untuk menunjukkan kompetensi dalam uji kinerja suatu metode standar yang telah divalidasi. Parameter yang dievaluasi hampir sama dengan validasi metode. Nah, validasi metode itu sendiri memiliki beberapa peranan, yaitu untuk optimasi sediaan dan juga pengembangan sediaan kefarmasian. Lanjut. Kapan sih dilakukannya validasi metode analisis? Jadi validasi metode analisis dilakukan ketika terdapat suatu metode baru yang dikembangkan untuk menangani permasalahan tertentu yang spesifik. Jadi validasi ini diperlukan untuk menjamin metode tersebut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan jika metode yang sudah rutin digunakan mengalami revisi, pengembangan atau diperluas cakupannya agar dapat menyelesaikan masalah analisis yang baru. Kemudian terdapat perubahan hasil analisis berdasarkan pengamatan dari QC. Nah, juga dilakukan validasi metode analisis jika metode yang sama digunakan dalam kondisi berbeda. Di antaranya seperti laboratorium lain oleh analisis berbeda dengan alat yang berbeda guna untuk memastikan hasil tetap akurat dan konsisten di berbagai situasi. Kemudian parameter-parameter validasi metode. Di antaranya terdiri dari presisi, akurasi, limit of detection, limit of quantitation, specificity, linearity, range, dan robustness. Nah, sebelum masuk ke parameter, validasi metode analisis ini dapat dilakukan dengan beberapa instrumen dan teknik metode analisis. Analisis instrumen pertama kali diperkenalkan melalui spektrofotometri emisi nyala oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff yang berhasil menemukan rubidium dan cesium pada tahun 1860. Saat ini tersedia banyak teknik dan instrumen untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk supervisi kimia dan fisiko-kimia zat, seperti kelarutan, transparansi, kekeruhan, warna, densitas, titik leleh, titik didih, kadar air. Nah, namun ada 3 teknik yang umum digunakan, yaitu teknik titrimetri, teknik kromatografi, dan teknik spektroskopi. Oke, selanjutnya akurasi merupakan tingkat kedekatan antara nilai sebenarnya dan nilai yang terukur. Jadi akurasi dihitung sebagai persentase perolehan kembali berdasarkan hasil uji terhadap analit yang diketahui dan ditambahkan ke dalam sampel, atau sebagai selisih antara rata-rata yang diperoleh dengan nilai sebenarnya yang diterima disertai dengan interval kepercayaan. Paduan ICH merekomendasikan penggunaan minimal 3 tingkat konsentrasi yang mencakup rentang tertentu, di mana masing-masing tingkat konsentrasi analisis dianalisis sebanyak 3 kali. Jadi totalnya ada 9 miliar. Baik, selanjutnya pengujian linearitas bertujuan untuk memastikan kemampuan metode dalam memberikan respon yang sebanding atau berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam sampel. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan setidaknya 5 konsentrasi larutan standar. Respon dari setiap konsentrasi kemudian dipetakan ke dalam kurva kalibrasi di mana suhu X merepresentasikan konsentrasi standar dan suhu Y merupakan respon instrumen terhadap pengujian. Setelah kurva terbentuk, nilai koefisien kolerasi dihitung. Metode dianggap linearitas yang baik apabila nilai koefisiensi korelasi mendekati 1, dianggap menjadi bukti bahwa metode memiliki nilai linearitas yang baik. Kemudian presisi. Presisi sendiri merupakan beberapa pengukuran yang dilakukan dalam menentukan hal yang sama dan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu keterulangan atau repeatability, di mana kecermatan yang dihasilkan pada kondisi pengoperasian yang sama pada waktu yang pendek. Contohnya kecermatan injeksi pada KCKT. Kemudian presisi antara atau intermediate precision merupakan evaluasi varians ketika contoh dianalisis menggunakan 2 atau lebih instrumen yang berbeda atau analis yang berbeda di hari yang berbeda. Selanjutnya ketertiruan atau reproducibility, mirip dengan intermediate precision, namun hanya contoh akan diuji pada 2 atau lebih laboratorium. Selanjutnya kespesifikan, yaitu kemampuan dalam mengukur analat dengan adanya senyawa lain yang terdapat dalam matriks contoh. Selanjutnya ada robustness. Robustness sendiri merupakan kemampuan metode analitik untuk tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan kecil yang disengaja pada parameter metode yang menunjukkan keandalannya saat digunakan dalam kondisi normal. Penentuan robustness dilakukan dengan mengevaluasi karakteristik metode ketika 1 atau lebih parameter operasional divariasikan. Mirip dengan robustness, ada juga ruggedness atau sejauh mana hasil uji dapat direproduksi secara konsisten saat sampel yang sama dianalisis di bawah berbagai kondisi normal seperti di laboratorium yang berbeda, oleh analis yang berbeda, serta kondisi operasional dan lingkungan yang dapat bervariasi, namun masih dalam batas parameter yang ditentukan untuk uji tersebut. Pengujian ruggedness biasanya disarankan ketika metode akan digunakan lebih dari 1 laboratorium. Ruggedness umumnya digunakan sebagai ketahanan metode terhadap variasi faktor operasional dan lingkungan. Untuk menentukan ruggedness, reproduksibilitas hasil uji diperoleh dari variasi parameter uji yang kemudian dibandingkan dengan presisi normal dari uji tersebut untuk mengukur tingkat ruggedness metode analitik. Selanjutnya juga ada batas deteksi dan kuantitasi. Yang pertama, batas deteksi atau limit of detection adalah konsentrasi terkecil dari suatu analit yang dapat terdeteksi secara andal, meskipun belum tentu dapat diukur dengan presisi. Dalam kondisi eksperimen tertentu, LOD umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi analit dalam sampel. ICH mengusulkan beberapa metode untuk menentukan LOD berdasarkan jenis instrumen, sifat analit, dan kesesuaian metode. Kemudian ada batas kuantifikasi atau limit of quantification.
atau LOQ adalah konsentrasi terendah dari analit dalam sampel yang dapat diukur dengan tingkat presisi dan akurasi yang dapat diterima dalam kondisi eksperimental tertentu. Sama seperti LOD, ICH merekomendasi metode berikut untuk menentukan LOQ, yaitu penilaian visual, rasio sinyal terhadap draw atau signal to noise ratio, simpangan baku dari respon, dan simpangan baku dari kemiringan plot. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.